Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Benarkah Kristus Yesus itu Allah? Benarkah Kristus Yesus itu Allah? Bagaimana bisa dikatakan bahwa Dia Allah? Apakah Allah bisa berubah menjadi manusia? Kalau dirinya sendiri adalah Allah, mengapa ia berdoa? Seperti dituliskan dalam Matius 14 ayat 23, Matius 26 ayat 39, Lukas 5 ayat 16. Kepada siapa ia berdoa? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang memperdebatkan keilahian Tuhan Yesus. Biasanya perdebatan seputar hal ini didasari oleh kebingungan mengenai siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Untuk bisa memperoleh jawaban yang tepat, terlebih dahulu harus dijawab, apakah Allah itu dan apakah Tuhan itu? Tentu ada berbagai pendapat dan rumusan mengenai dua kata itu menurut berbagai agama. Untuk mendapat definisi yang tepat dan benar mengenai pengertian Allah, maka dasarnya harus Alkitab, bukan pada sumber atau pandangan agama manapun. Ini sangat penting dan harus disadari betul. Saudara, untuk belajar memahami kata Allah, tentu yang harus kita jadikan sumber dasarnya adalah Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Lama, yang mana adalah yang pertama memperkenalkan pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang mencatat keberadaan pribadi yang diakui sebagai Allah yang sedemikian lengkap selain kitabnya bangsa Yahudi ini. Jadi memang harus diakui saudara bahwa Perjanjian Lama itu diambil dari kitabnya bangsa Yahudi. Nama Allah pertama kali muncul di kitab Kejadian, yaitu Elohim. Kata Elohim yang berarti Allah ini paling populer, paling sering dipakai dalam Alkitab. Kata Elohim itu bentuk jamak saudara, lebih dari satu, yang mana bentuk tunggalnya adalah El. Hal itu seperti kalau dalam bahasa Inggris ada kata children, yang artinya plural atau jamak, yang mana bentuk tunggalnya child. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, children itu anak-anak, sedangkan child itu anak. Sama saudara, Elohim itu artinya Allah-Allah atau para Allah, sedangkan El itu Allah. Itu berarti dalam diri Elohim atau Allah ada pribadi-pribadi yang lebih dari satu. Kalau jumlahnya cuma satu, maka pasti dipakai kata El, bukan Elohim. Tanpa mau mengerti akan hal ini, maka akan sulit, bahkan mungkin tidak akan bisa bagi kita untuk menerima keberadaan Tuhan Yesus secara benar sebagai Allah. Tuhan Yesus disebut atau disejajarkan dengan Allah sebab memang Dia adalah salah satu dari pribadi-pribadi yang ada pada lembaga atau institusi Allah atau Elohim yang tadi disebutkan. Tuhan Yesus disebut sebagai Allah karena Tuhan Yesus adalah pribadi kedua dalam lembaga ilahi atau Elohim.
selain Allah Bapa. Tuhan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian pasal 1, selama ini kita memahami bahwa Allah menciptakan dengan menggunakan firman, maksudnya menggunakan atau mengucapkan satu kalimat saja. Tentu ini pemikiran yang dangkal. Padahal Tuhan selalu melakukan segala sesuatu secara tertib dalam sistem hukum atau tatanan yang sempurna. Kalau Allah menciptakan dengan firman-Nya, artinya bahwa Ia menggunakan atau bersama dengan firman, yaitu Sang Logos, Kristus Yesus, untuk menciptakan semua yang ada. Di sini jelas adanya keterlibatan dari Allah Anak. Ini penting untuk disadari dan dimengerti. Tuhan Yesus mengerjakan apa yang ditunjukkan Allah Bapa kepadanya. Dengan demikian, Tuhan Yesus benar-benar adalah pribadi Allah Anak, bukan pribadi Bapa. Pribadi anak berbeda dengan pribadi Bapa. Berbeda, bukan berbeda dalam kehendak, visi, dan rencana, tetapi pribadinya yang berbeda. Sedangkan dalam kehendak dan rencana, anak dan Bapa satu adanya, sebab anak selalu melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 17 ayat 4. Rasul Petrus mengatakan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Allah Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan dan tidak pernah kelihatan karena Dia Roh. Tuhan Yesuslah yang mewakili kehadirannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, siapa melihat dirinya berarti melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Sedangkan Kolose 1 ayat 15 mengatakan, Ia yaitu Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, Allah Bapa tidak kelihatan. Tuhan Yesuslah yang mewakili Bapa yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya Ia juga mendapat gelar Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Allah Bapa tidak kelihatan. Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Bukan Tuhan bagi dirinya sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah yang tampil mewakili Bapa sampai selama-lamanya. Jadi, dengan tegas harus dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dalam hal ini, Bapa berkenan membagi kemuliaannya sebagai Allah bagi putra tunggalnya ini. Yohanes 17 ayat 5. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.